Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all friends, especially 7 and 8 grade students. My name is Elvina Kaisa Damara And my name is Jo Michelle Valencia Gabriel. we'll bring you to discuss the important thing with Mr. Rudy. But where is Mr. Rudy? Maybe he is still in class. Oh, yaudah kita datengin aja ya Mr. Rudy. Ayo. Tadi siapa yang manggil saya ya? Kita berdua. Kita berdua manggil Pak Rudi. Iya. Oke, Michelle, mumpung ada Pak Rudi nih, kita mau tanya apa? Udah belajar belum itu materi yang esensial itu? Sudah dong. Dikit, ya mungkin sedikit kira-kira ya. setengah lebih ya. That's good. Elvina and Michelle, be careful about the material. Nah, saat ini kita waktunya untuk belajar nih. Jadi bagaimana menguasai materi dengan menggunakan guidelines atau garis besar, atau membahas kisi-kisi tentang soal-soal yang akan muncul di dalam penilaian sumatif akhir tahun besok. Ya. Nah, ya. Nah Pak Rudi, ini pasti banyak banget nih ditanyain sama teman-teman kita, entah itu yang kelas 7 sama kelas 8. Iya, apa? Kira-kira materi di soal nanti susah atau gampang nih Pak? Karena kalau misal susah kan, ya pasti nilainya wah. Ya, oke. Ya ini yang ditakutkan kan kalian nggak bisa mengerjakan kan? Ya. Dan materi tentu saja cara membuat soal ya itu ada kriterianya. Jadi soal itu ya, kalau katakan soal itu dibagi 3 kelompok ya, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Tentu saja yang mudah pasti bisa, yang sedang bisa, yang sulit ini kan. Nah, yang sulit ini perlu improvement di dalam belajar bahasa Inggrisnya. Makanya ayo kita ikuti kegiatan ini supaya soal-soal yang sulit nanti kita tunjukkan bagaimana menguasai, membahas, menjawab soal-soal yang sulit tadi. Jadi lebih mudah karena ada guideline-nya. Begitu misalnya. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot to Elvina and Michelle that has given introduction speech to bedah kisi-kisi bahasa Inggris kelas 7 PSAT semester 2 tahun ini ya. Okay, let's start from the composition of item test. Actually, we have 45 item ya. Nanti ada 45 soal. Dan dibagi ya 30 pilihan ganda seperti biasa, itu yang 20 adalah pilihan ganda biasa, yang 10 adalah pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan jumlahnya 5 dan 5 isian pendek nomor 1 yaitu pilihan ganda biasa. Nah, nanti di soal tersebut ya akan disajikan sebuah dialog pendek tentang ungkapan menanyakan dan menyatakan tentang pekerjaan, profession atau job ya. Kemudian dalam percakapan ini ada 2 soal ya, jadi hanya soal 1 dan soal 2. Soal satunya adalah diberikan sebuah dialog, siswa dapat menentukan gambaran umum isi dialog dengan benar. Jadi ini sudah terbiasa ya kita membahas gambaran umum baik di kelas 7, 8 dan kelas 9. Nah, gambaran umum seperti apa? Ini adalah menanyakan isi pokok dari suatu teks atau percakapan. Nah, ini nanti kita coba untuk model soalnya seperti apa setelah pembahasan kisi-kisi ini ya. Kemudian yang nomor 2, diberikan sebuah dialog, siswa dapat menentukan informasi rinci yang tersurat. Nah, ini yang tersurat itu artinya soal yang ada dan jawabannya itu ada di dalam dialog itu. Jadi sudah tertulis di situ sehingga ini tipe-tipe soal mudah. Nah, kecuali kalau sudah mengarah masuk pada yang tersirat. Kalau tersirat itu artinya kita diminta untuk menyimpulkan sendiri bahkan dengan kata-kata sendiri. Untuk soal 3, 4 dan 5, 6 ini merujuk pada suatu teks deskriptif pendek tentang suatu keluarga.
Nah, di sini ada kata-kata pendek itu artinya tagnya nanti sangat sederhana. Ya. Kemudian di nomor 34-nya sama, yaitu diberikan sebuah tag deskripsi sederhana tentang family. Kemudian diharapkan Anda harus mampu ya menjawab item tes ini yang berhubungan dengan soal-soal informasi yang tersurat dengan benar. Jadi nanti jawabannya soalnya ada di dalam sebuah tag tersebut. Jadi tidak tersirat yang harus menyimpulkan sendiri. Nah, kemudian di nomor 5 ini sama tagnya dan Anda diminta untuk menentukan rujukan kata ya. Rujukan kata itu biasanya diawali dengan kata ganti he, she, it, they, we. Nah, mereka itu menggantikan kata benda apa? Mereka itu menggantikan kata benda apa? Dan ini tergolong soal yang tidak sulit karena jawabannya ada di kalimat tersebut atau di kalimat sebelumnya. Jadi Anda harus paham tentang kata ganti dulu ya. Dan ini sudah dipelajari di semester 1 kelas 7. Kategori mudah. Kemudian di soal nomor 678 ini merujuk pada dialog ya. Soal dialog pendek tentang ungkapan menanyakan dan menyatakan tentang animal. Nah, diberikan dialog sederhana tentang animal zoo ya, animal binatang atau di kebun binatang. Siswa mampu menentukan informasi yang tersurat, lagi-lagi tersurat ya. Jadi ini biasanya soal-soal awal itu yang gampang-gampang dulu ya. Jadi nanti dikerjakan yang paling gampang dari atas ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 9, 10, 11 ini masih pada dialog sederhana tentang rumah tinggal. Nah, ini saya sarankan Anda semua kalian merefer pada buku-buku yang kalian miliki, terutama adalah buku aktivitas siswa. Kemudian setelah diberikan sebuah tag deskripsi sederhana tentang rumah, tentu saja siswa mampu menentukan informasi yang tersurat. Lagi-lagi ini yang tersurat, artinya soal dan jawabannya sudah ada di situ. Untuk nomor 12 sampai 15 ini adalah disajikan dalam satu tag sederhana, yaitu tentang place, tempat. Tempatnya adalah toko bisa dan atau rumah makan. Silahkan nanti dibuka-buka lagi buku LKS-nya ya, ada di situ ya. Dan mulai dari nomor 12 ini siswa diminta untuk bisa menentukan tujuan tag dengan benar. Saya pikir ini ibu bapak guru di kelas kalian sudah menjelaskan berkali-kali ya. Jadi sebenarnya untuk nomor 12 soal itu sudah bocor. Karena pasti pertanyaannya adalah what is the function of the tag? Begitu ya. What is the purpose of the tag? Begitu. Nah, jawabannya yaitu to describe bla 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 specifically atau particularly. Nah, yang bla 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 tadi diisi oleh tema yang ada di dalam teks tadi, apakah toko, apakah rumah makan. Oke. Kemudian untuk nomor 13, siswa mampu menentukan informasi yang tersurat. Ini seperti yang tadi ya. Kemudian yang nomor 14 ini agak sedikit meningkat ya. Jadi menguji kemampuan kalian di dalam ya menentukan pikiran utama atau main idea di dalam satu paragraf. Nah, main idea dalam suatu paragraf itu biasanya diambil dari baris yang pertama, yaitu kemungkinannya adalah 80% ya. Tetapi juga kadang di akhir dan sedikit yang ada di tengah. Gitu. Kemudian untuk nomor 15, siswa mampu menentukan rujukan kata. Ini tadi sudah kita bicarakan ya, yaitu biasanya digunakan kata ganti they, I, you, we, dan seterusnya.
Masuk di nomor 16 ya sampai 20. Kalau kita lihat, kalau tadi itu 4 soal, ini 1 2 3 4 5. Ini lebih banyak lagi dalam satu tag tentang pet animal. Jadi pet animal itu binatang kesayangan, ya, bukan wild animal, ya, binatang buas tidak. Ini yang biasa dipelihara di rumah sebagai binatang kesayangan. Apakah itu apakah itu rabbit, cat, dog, dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 16 ya, kalian diminta untuk tujuan teks sama dengan tadi ya. Kemudian 17 18 yaitu tersurat lagi dengan menggunakan question word question. Kemudian 19 ini masih menggunakan rujukan kata yang sama dengan tadi ya. Jadi rujukan kata yang sama dengan nomor sebelumnya tadi. Kemudian 20 ini adalah tentang menentukan pikiran utama lagi, sama dengan teks sebelumnya. Nah, saya pikir untuk nomor 16 sampai 20 ini mirip-mirip dengan deskripsi tentang toko atau rumah makan tadi. Hanya perbedaannya adalah variasi teksnya. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks yang ada di bawah, nomor 1 sampai 5 ya, ini isinya nanti 10 soal, diberikan teks deskriptif sederhana dan rumpang ya tentang sekolah atau school. Nah, nanti di dalam kalimat nanti di dalam teks deskriptif sederhana tadi dibolong ya. Jadi rumpang itu kalau bahasa Jawanya dibolong-bolong begitu. Atau in English must be a closed tag. Nah, diberikan sebuah tag deskripsi tentang sekolah dan kalian diminta atau mampu menentukan tujuan tag dengan benar. Ya, ini tujuan tag dengan benar. Sama dengan yang di atas tadi ya, yang nomor 16 ya, sama dengan ini. Kemudian di nomor 2 3, 4, 5, 6 ini adalah menentukan informasi rinci yang tersirat dengan benar. Nah, ini sudah mulai tersirat ya, artinya nanti kalian diminta untuk menentukan makna, gagasan atau menjejus meaning dari suatu teks tersebut. Untuk menjodohkan nomor 1 sampai 5 nanti diberikan teks rumpang sangat sederhana tentang person atau seseorang ya. Kemudian menjodohkan di kolom A ini stem soalnya, kemudian kolom B adalah jawabannya di sisi sebelah kanan. Nah, ini mungkin kategori tidak begitu sulit untuk kalian ya. Nah, kemudian isian singkat ya, mohon juga Ibu Bapak memperhatikan. Dan kemudian isian singkat ya. Untuk nomor 1 dan 2 ini diberikan kalimat atau 2 kalimat yang siswa diminta untuk mengisi adverb of frequency. Apa saja mereka? Ya, bisa often, sometimes, ya, kemudian usually, never, dan seterusnya. Kemudian di nomor 3, 4, 5 kalian diminta untuk mengisi, diberikan satu clue berupa mungkin merupakan profesi, berarti bisa gambar, kemudian dibantu kalimat dengan baik ya, mendukung dari jawaban. Anda diminta untuk mengisi pendek profesi ya, ini hati-hati ya, profesi. Kemudian ya sampai di urean, dan kali ini ureannya akan lebih unik daripada ketika semester 1 ya. Untuk 1, 2, 3, 4 ini diberikan percakapan tentang lagu. Ya, tentang lagu, tentang band, kemudian tentang judul lagu dan seterusnya. Silakan pelajari sumber-sumber yang ada, bisa dari buku aktivitas siswa ya atau LKS,
dan bisa juga menggunakan sumber-sumber lain seperti internet untuk latihan soal. Nah, kemudian sebuah dialog ini tentang kesukaan, ya, lagu yang digemari. Kemudian siswa menentukan informasi rinci tersurat, artinya jawabannya ada di dalam teks, dan soalnya juga stem soalnya juga ada mengarah pada teks yang diberikan. Ini untuk 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di nomor 5 ini unik ya, karena ini open source writing. Nah, kalian diminta untuk menulis teks secara bebas, tetapi ada patokannya, yaitu talking about band, artist, and singer. Tuliskan seperti apa liriknya. Tolong dituliskan dalam 50 kata. Ini hanya kira-kira ya, silahkan nanti kemampuan Anda untuk memorizing, mengingat kembali lirik yang dari lagu grup yang kalian sukai. Pilihan ganda biasa untuk nomor 1 dan 2. Nah, disajikan dialog tentang job or profession. Nah, ada beberapa kata kunci yang saya pikir ini adalah membantu sekali pada topik itu adalah wear uniform. Kenapa? Karena menggunakan white uniform. Ini siapa yang menggunakan white uniform? Ya, yaitu Risa Mother. Kemudian dari Norman dan Risa ini juga berdialog tentang activity. Kemudian Risa menjawab ibunya, ya, si ibunya bekerja di rumah sakit Surakarta di sini. What does she do then? Apa yang dia kerjakan? Yaitu help the doctor to cure the patient, especially children. Jadi ini kira-kira ibunya ini adalah para medis ya, yang membantu dokter di dalam menyembuhkan pasien yang khususnya anak-anak. Why does she want to be a nurse? Ya, because my mother want to help, membantu orang yang sakit, ya, agar supaya getting better. Dan saya merasa bangga dengan ibu saya. Sehingga her ini merujuk pada ibunya siapa? Yaitu Risa's mother. Nah, untuk nomor 1 ya. What are Norman and Risa talking about? They are talking about job. Ya, betul juga sih ya, pekerjaan. Uniform. Waduh, kayaknya tadi tidak terlalu banyak ya ngomongan tentang uniform. Hospital ya disinggung tapi tidak fokus. And family kayaknya tidak sama sekali ya. Sehingga tadi menceritakan tentang a nurse yang bisa membantu a doctor to cure the patient. Berarti adalah jawaban yang tepat adalah membicarakan pekerjaan atau job or profession. Kemudian nomor 2 ya. Because my mother want to help sick people to let's getting better and I'm proud of her. Her ini mengarah pada siapa? Ya, jadi ini adalah soal yang berbentuk refrain, rujukan kata. Apakah ibunya Norman dan Risa? Tentu saja tidak. Apakah orang tuanya Norman? Orang tua itu kalau ada S ini berarti kan bapak dan ibu. Tentu saja tidak. Nah, yang benar adalah Risa mother atau Risa's mom. Yang terakhir, Risa and her mother. Ini salah ya, karena kemudian untuk pilihan ganda kompleks juga nanti diberikan contoh 2 saja ya. Nah, di sini contohnya adalah soal di tahun yang lalu ini ya, tentang my school atau the writer's school. Silakan dibaca sejenak ya. Saya berikan waktu kira-kira 2 menit.
Oke, cukup ya. Nah, di paragraf pertama ini adalah menceritakan tentang what, yaitu SMP 1 Jatiroto, ya. Kemudian where, yaitu Jalan Jatiroto Jatisrono Wonogiri. Ya, kemudian di paragraf kedua ini kurang lebih menceritakan tentang kondisi sekolah yang besar dan memiliki 7 ruangan yang bersih untuk kelas 7. Kemudian 8 ruangan untuk kelas 8. Kemudian ada 10 kelas untuk 9. Nah, nanti silakan bisa dijumlah sendiri ya. Mungkin ini akan dijadikan soal juga, yaitu informasi yang tersirat begitu. Kemudian untuk paragraf yang terakhir atau yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa ruangan the computer room are in the first and second floor. Ini adalah main idea dari paragraf yang ketiga. Berarti ruangan komputer itu ada di lantai yang pertama dan lantai yang kedua. Oke, kemudian jumlah komputernya disebutkan 30 komputer dan seterusnya. Baiklah, kita ke latihan soal. Number 1, what does the text mainly talk about? Nah, ini menceritakan tentang apa teks itu? Yang pertama adalah A, Jatiroto one of Junior High School. Betul ya ini ya? Menceritakan tentang SMP Negeri 1 Jatiroto. Yang B, the information where is the school located. Sepertinya ini tidak terlalu benar ya, meskipun ada tadi di paragraf yang pertama. Tetapi secara keseluruhan ini tidak hanya menceritakan tentang lokasi, juga tidak hanya menceritakan tentang ruangan-ruangan atau classroomnya. Yang D ini perlu dipertimbangkan, jawaban betul ya, karena adalah description of SMP 1 Jatiroto. Nah, sehingga SMP 1 Jatiroto itu di dalam bahasa Inggris yaitu Jatiroto one of Junior High School. Sehingga jawabannya adalah A dan D. Ini merupakan soal yang kompleks. Kemudian nomor 2, where is computer room located? Di manakah letak ruangan komputer? Tadi sudah dijelaskan ya di atas, yaitu ada di lantai 1 dan ada di lantai 2. Sehingga jawabannya adalah A dan B. Demikian. Ini contoh-contoh soal kompleks ya. Bukan berarti kompleks itu sulit banget, tidak. Ya, mungkin lebih sulit daripada yang pilihan ganda biasa. Oke, kita lanjut. Baiklah, sekarang sampai di menjodohkan ya. Kita berikan 2 soal atau mungkin 3. Mulai dari teks yang diambil dari LKS ya. This is Ernest. He is, nah ini harus diisi. Kita milih salah satu. He is my ya. Ini yang paling pas. Baiklah, kita sampai di menjodohkan. Mulai dari teks yang sederhana, yaitu yang closure yang saya ambil dari LKS. This is Ernest. He is, nah ini diisikan ya. My, like, takes, learns, proud, his. Kalian harus bisa menerjemahkan pilihannya dulu. Ya, kalau tidak bisa nanti tidak bisa menjodohkan. Oke. He is my. Nah, ini berarti jawabannya adalah my. Pas kan? Dia adalah, he is my classmate. Dia adalah teman sekelas saya. Ernest come from an educated family. His father is a school principal and his mother is a teacher. Ernest has a well-built body. He is a gentle but fearless. Dia itu gentle tapi penakut gitu ya. He, nah, he bla 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 pat. Ya, ini bisa isinya he takes. Mengapa? Karena take di sini harus ada s-nya meskipun di sini ada learn. Kemudian dia ambil bagian
Nah, kenapa take? Karena take itu kan hubungannya dengan take part, ya. Jadi kalau lunch part itu nggak cocok, tetapi take frase ini adalah take part. Jadi karena dia he, maka takes part in all sport. Kemudian yang terakhir ini ya, he makes his parent proud, bangga. Nah, ini ada di sini isinya, kemudian take-nya ada di nomor 2. Kurang lebih seperti ini cara mengisikan menjodohkan. Oke, sekarang kita lanjut isian pendek. Untuk isian pendek saya berikan satu soal saja ya, karena ini cenderung gampang. Silakan nanti dipelajari kisi-kisi yang tadi ya. Contoh, ada gambar ini ya. Ya, gambar ini seragamnya seperti ini, kalian bisa menentukan ini gambar apa begitu, atau seseorang yang mempunyai pekerjaan apa. He works to defend our country. He is a, gitu ya. Isinya adalah he is a soldier. Karena ini kan seragam tentara ya, berarti jawabannya adalah sorry ya, tulisannya jelek dengan ini. Soldier. Nah, ini tambahi di sini ya, berarti Oke, ini sampai di isian pendek. Yang 4 nomor silahkan nanti dipelajari lagi isinya. Kemudian sampai di urean ya, saya berikan latihan prediksi nomor 1 dan 2 saja. Nah, ini adalah contoh percakapan tentang musik ya. How often do you listen to music? I spend a lot of my time listening to various kind of music. Silakan ini dibaca perlahan-lahan dari sekarang. Nah, kemudian dilihat di bagian bawah ya, di belakang. Well, last time I saw a rock band live. It was very nice. Okay, the bell is ringing. Nah ini. Sorry ya, ini bell sudah berbunyi. I must go to the class. See you then. Ya, jadi ini sudah pamitan ya dari kedua orang A dan B tadi. Nah, kemungkinannya kalau di sini ada bell ringing, itu kalau ada pertanyaan percakapan ini ada di mana ya, ini bisa dijawab ya, jawabannya ada di sekolah. Coba kita lihat soal latihan yang ada di bawah ini. Number 1, what does the conversation tell about? Ya, jawabannya adalah the conversation tell about the favorite song, atau tell about the song, atau tell about the music gitu ya. Where does the conversation happen? Di mana percakapan itu terjadi? Jawabannya adalah di mana ini ya? Di sekolah. Why? Karena ada the bell is ringing now and I must go to the class. See you then. Nah, kira-kira seperti ini ya. Silakan yang nomor 3, 4 dan 5 dipelajari sendiri. Ya, good luck ya, selalu belajar. Semoga sukses untuk besok pagi. Oke, finally, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I think that's all. We hope it is useful for us. Yeah. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.